Dua klub Liga Primer, Nottingham Forest dan Fulham, dilaporkan telah bergabung dalam perburuan untuk merekrut penyerang Inter, Mehdi Taremi. Menurut laporan Sky Sport Italia, klub-klub Inggris ini bergabung dengan tim Super League Turki Beşiktaş di antara klub-klub yang tertarik untuk merekrut striker Iran itu. Inter sendiri sangat ingin melepas Taremi setelah musim 2024-25 yang mengecewakan di mana sang penyerang hanya mencetak 3 gol dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Pascual Guarro menambahkan bahwa Inter mendorong Mehdi Taremi untuk mencari klub baru. Sang penyerang tampaknya bersedia mencari tempat lain. Fulham memiliki minat konkret pada Taremi dan perantara sedang bekerja untuk menemukan solusi. Sementara itu dari informasi klub, bintang asal Iran ini telah meninggalkan Teheran setelah terjebak di ibu kota Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Menurut Gazzetta dello Sport, Taremi menemukan jalan keluar dari kota tadi pagi dan sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan keluarganya di kota asalnya, Bushehr. Beberapa hari terakhir menjadi mimpi buruk bagi Mehdi Taremi. Ketegangan yang meningkat menyusul pemboman, yang dimulai 12 hari lalu ketika Israel melancarkan serangan ke Iran. Taremi telah memberitahu pelatih Inter, Christian Chivu, dan staf timnya tentang keberhasilannya meninggalkan Teheran. Diharapkan ia segera dapat melakukan perjalanan keluar Iran untuk bertemu rekan-rekannya setimnya di Inter sedang bersiap untuk pertandingan penting Piala Dunia antar klub FIFA melawan River Plate. Henrikh Mkhitaryan mengkonfirmasi belum berencana pensiun meski mengakui musim 2024-25 sebagai yang paling melelahkan dalam karirnya. Musim tersebut menjadi tantangan berat bagi pemain Armenia ini, di mana Inter Milan kehilangan gelar Serie A yang direbut oleh Napoli di pekan terakhir dan menderita kekalahan dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Inter juga tersingkir dari Coppa Italia melawan AC Milan, menutup musim penuh gejolak tanpa trofi. Musim lalu, Henrikh Mkhitaryan tetap menjadi pilar utama di lini tengah Inter Milan bersama Hakan Çalhanoğlu dan Nicolo Barella. Namun, kegagalan meraih trofi meninggalkan kekecewaan mendalam bagi pemain asal Armenia ini. Meski musim berakhir tanpa gelar, Mkhitaryan menegaskan komitmennya untuk terus bermain dan menyatakan bahwa Inter akan menjadi klub terakhir dalam karirnya. Musim ini adalah yang paling melelahkan dalam karir saya, dengan 3 kompetisi yang begitu intens. Saya tidak tahu berapa banyak lagi pertandingan yang bisa saya mainkan. Saya tidak menutup kemungkinan apapun, tetapi saya masih ingin terus bermain. Saya punya kontrak 1 tahun dengan Inter. Dan jika mereka tidak memutuskan kontrak saya akan bertahan, tertawa. Henrikh Mkhitaryan masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga ia berusia 37 tahun pada tahun depan. Setelah Inter, saya akan mengakhiri karir saya. Saya tidak ingin menurunkan level dengan bermain di Armenia lagi, dan tujuan seperti Arab Saudi tidak menarik bagi saya. Dengan segala hormat, saya mencintai sepak bola karena permainannya, bukan karena uang. Setiap bangun pagi, saya ingin berlatih dan membuktikan kemampuan saya, tambahnya. Bek sayap asal Brasil, Luis Enrique, merasa sangat terhormat mendapatkan kesempatan bermain untuk klub sebesar Inter Milan. Berbicara kepada Corriere della Sera, pemain berusia 23 tahun itu mengaku melihat kepindahan ini sebagai titik awal. Hanya 1 musim di Olympique Marseille sudah cukup bagi Luis Enrique untuk mendapatkan transfer besar ke Inter. Nerazzurri membayar klub Prancis itu sekitar 24 juta euro awal bulan ini untuk merekrut pemain Brasil tersebut. Namun, dengan harga yang tinggi datang tanggung jawab besar. Meskipun baru memainkan 2 pertandingan untuk Inter, terlihat bahwa Enrique sudah merasakan tekanan. Setelah penampilan yang cukup baik sebagai pemain pengganti melawan CF Monterrey, ia tampak kesulitan saat melawan Urawa Reds. Oleh karena itu, peningkatan sangat diperlukan, terutama karena ia harus bersaing dengan Denzel Dumfries untuk posisi starter. Namun, bermain untuk Inter menawarkan berbagai peluang. Misalnya, ini seharusnya membantunya masuk ke tim nasional Brasil. Dan biaya transfer 24 juta euro tidak membuat saya takut. Saya tahu saya harus memikul tanggung jawab. Semuanya diputuskan di lapangan. Akhirnya, ia mengakui bahwa menggusur Dumfries dari starting 11 tidak akan mudah. Tidak sama sekali. Tapi justru karena alasan itu, saya tahu saya harus meningkatkan level saya. Karakteristik kami sedikit berbeda, dan itu juga akan tergantung pada situasi yang muncul. Inter tolak lepas Carlos Augusto ke Atletico Madrid. Klub Serie A Inter telah menegaskan bahwa mereka tidak tertarik untuk melepas bek serbaguna di sisi kiri, Carlos Augusto, pada musim panas ini. Sikap ini muncul di tengah minat dari Atletico Madrid asuhan Diego Simeone. Inter telah mengambil keputusan final mengenai Carlos Augusto, bahkan sebelum ada tawaran resmi dari Atletico. Menurut laporan awal dari Gianluigi Longari, Atletico Madrid mulai menunjukkan keinginan untuk mendatangkan Carlos Augusto dari Inter pada musim panas ini.
Klub La Liga tersebut sebelumnya juga sempat menjajaki kemungkinan untuk merekrut bek kiri Theo Hernandez dari Milan pada awal Juni. Namun, perhatian mereka kini beralih ke sisi Nerazzurri di San Siro, dan mereka sangat tertarik pada kesepakatan untuk Carlos Augusto. Meski begitu, Inter telah memperjelas bahwa mereka tidak terbuka untuk gagasan menjual pemain Brasil ini musim panas ini. Sikap tersebut semakin kuat setelah penunjukan Christian Cifu, yang menggantikan Simone Inzaghi sebagai pelatih kepala pada awal Juni. Saat ini, Carlos Augusto dianggap tidak dapat dijual bagi Nerazzurri. Penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter Milan dikabarkan dapat meyakinkan Davide Fratesi untuk membatalkan niatnya meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas. Menurut Corriere dello Sport, perubahan manajerial telah mengubah pikiran pemain Italia itu. Fratesi, yang sempat santer dikaitkan dengan kepindahan ke AS Roma pada Januari lalu, menolak tawaran tersebut dan nyaris memenangkan Liga Champions bersama Inter. Namun, peluangnya bermain di tim utama di bawah mantan pelatih Simone Inzaghi sangat terbatas. Oleh karena itu, banyak yang memperkirakan pemain berusia 25 tahun itu akan meninggalkan San Siro di akhir musim. Namun, kedatangan Cifu telah membalikkan keadaan. Fratesi selalu merasa nyaman di ruang ganti Nerazzurri meskipun waktu bermainnya terbatas. Tetapi, seperti setiap atlet elit lainnya, pemain internasional Italia itu bercita-cita untuk memainkan peran utama di lapangan, bukan hanya sebagai pendukung. Visi Cifu untuk Inter yang baru mungkin adalah yang dibutuhkan. Sayangnya, Christian Cifu tidak dapat menurunkan mantan gelandang Sassuolo itu dalam 2 pertandingan pertama Inter di Piala Dunia antar klub karena sang pemain masih cedera. Saat ini, Fratesi juga akan absen dalam pertandingan mendatang melawan River Plate karena cedera. Inter dikabarkan mulai mempertimbangkan alternatif lain setelah Manchester United menolak skema pinjaman dengan opsi pembelian untuk Rasmus Højlund. Menurut Pascual Guaro, Manchester United belum terbuka untuk kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian untuk Rasmus Højlund, struktur kesepakatan pilihan Inter. Dengan demikian, Piero Ausilio mulai mempertimbangkan peluang alternatif. Solusi alternatif ini bisa berasal dari dalam klub seperti mempertahankan salah satu dari Francesco Pio Esposito atau Sebastiano Esposito, ataupun dari luar seperti Marcus Rashford yang telah ditawarkan sendiri oleh Manchester United kepada Inter Milan. Beberapa sumber media menyebut, jika Inter Milan masih enggan untuk merekomendasikan nama Rashford dalam daftar buruan pemain incaran, sebab, selain tuntutan gaji yang terlalu mahal, Rashford juga masih belum memiliki pengalaman untuk bermain di Serie A Italia. Meski begitu, sumber lain mengatakan Inter sangat tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Manchester United yang ingin meminjamkan Marcus Rashford kepada Inter dengan opsi penebusan. Manchester United sengaja tidak memulangkan pemain berusia 25 tahun ini dengan cara meminjamkannya meskipun pada musim kemarin sukses dalam masa peminjamannya di Aston Villa. Adapun Marcus Rashford sendiri sangat antusias jika pindah klub pada Inter Milan, mengingat Inter musim depan bermain di Liga Champions seperti kriteria tim yang diinginkannya. Bek sayap Inter, Denzel Dumfries, menegaskan bahwa Nerazzurri tidak memikirkan kemungkinan kepergian Simone Inzaghi sebelum final Liga Champions 2025. Namun, ia memuji Christian Cifu sebagai pelatih yang sangat baik dan menyatakan, kami berada dalam periode transisi. Pemain internasional Belanda, Dumfries, berbicara kepada Gazzetta dello Sport pada hari Selasa, beberapa hari setelah kemenangan 2-1 atas Urawa Reds di Piala Dunia antar klub. Inter melakukan debut mereka di kompetisi tersebut hanya beberapa hari setelah kekalahan mengejutkan 5-0 dari PSG di final Liga Champions pada 31 Mei. Dumfries kini telah pulih dari cedera yang memaksanya absen di 2 pertandingan pertama Piala Dunia antar klub usai mengalami masalah fisik setelah pertandingan Belanda. Cifu telah menggantikan Inzaghi setelah 4 musim. Cifu adalah pelatih yang benar-benar luar biasa, dengan staf yang cakap. Jelas, beberapa hal akan berubah, aku Dumfries. Tentang hal baik dari pelatih baru mereka, Dumfries menjawab, sangat sulit bagi saya dan semua orang. Kami dekat dengan Inzaghi. Kami bergabung dengan Inter pada saat yang sama, dan semua yang saya bangun di sini adalah bersamanya. Kami seperti keluarga selama 4 tahun. Itulah mengapa kepergiannya terasa seperti akhir dari sebuah siklus, tidak hanya dalam sepak bola, tetapi dalam hidup. Itulah makna hidup, terus maju dan menerima tantangan baru. Saya senang Inzaghi telah menemukan petualangan baru, dan kami juga bergerak maju dengan gembira. Kami sekarang memiliki pelatih hebat untuk diperjuangkan, jelas Dumfries.